Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Para teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa kajian online lagi via Zoom bersama teman-teman alumni 2E Pasca Sarjana PT IKI. Alhamdulillah, semoga acara pada malam hari ini khususnya berjalan dengan lancar dan manfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Yang mana pada malam hari ini kita akan membahas detail atau lebih dalam. Semalam sudah kita bahas, cuma hanya sekilas. Untuk malam ini insya Allah agak lebih dalam, yaitu tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, masalah zakat fitrah adalah pembahasannya masyru'iyatuha wa hukmuha wa man ya'muru biha. Ini saya ngambil pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer dari Syria yang beberapa tahun yang lalu baru meninggal. Beliau tenar di kalangan para ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern. Kenapa? Karya beliau sangat fenomenal dan sangat-sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya adalah ini Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, yang jumlahnya, saya lihat jumlahnya satu kitab saja ada 8 jilid. Ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga ada. Cuman nggak tahu kenapa kok bisa 8 jilid juga yang dibaca Indonesia. Apakah tanpa teks Arab atau saya nggak tahu, nggak buka. Cuman saya lihat kalau di toko-toko itu ada terjemahan Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, sama 8 jilid juga. Ada juga karya beliau juga seperti Al-Fiqhul Muyassar dan beberapa karya-karya yang lain, banyak sekali. Dan beliau salah satu ulama yang faham tentang lintas madhab, tetapi secara pribadi beliau bermadhab Asy-Syafi'iyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan bahwa masyru'iyatuha, zakat fitrah ini diperintahkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pun sama di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi begini, dulu di awal sudah kita sampaikan Ramadan. Nama Ramadan itu sudah ada jauh sebelum disyariatkan puasa. Artinya apa? Nama-nama seperti Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini sudah banyak atau sudah jauh-jauh hari sebelum Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi lahir itu bulan Rabiul Awal. Saya ulangi lagi, Nabi lahir bulan Rabiul Awal, akan tetapi tahunnya yang belum ada pada saat itu. Tahunnya masih memakai tahun kejadian. Kejadian di situ kejadian apa? Nah, itulah dibuat patokan tahun. Ketika Nabi lahir ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, maka disebutlah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, Ramadan bulan ke berapa tuh? Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9 Ramadan ini. Bulan ke-9 setelah Nabi hijrah, 13 tahun Nabi di Makkah, terus Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum diwajibkan puasa.
Tahun kedua mulai diwajibkan puasa, yaitu Ramadan, dan saat itu pula diperintahkan untuk menunaikan zakat. Nah, ini. Jadi Ramadan di tahun kedua ini pertama kali perintah puasa, pertama kali perintah zakat. Oh iya, ini tambah sedikit lagi, ini bonus di luar bahasan, yaitu di tahun kedua Ramadan pula inilah Rasulullah bersama para umat Islam mendapatkan perintah dan diizinkan untuk berperang. Dan akhirnya terjadilah perang pertama di dalam Islam, yaitu perang Badar. Menariknya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini terjadi di pertama kali umat Islam mendapatkan perintah puasa. Yang kedua, Badar sekitar 100 kilo lebih. Ada bilang 125, ada bilang 115-an kira-kira dari Madinah. Coba bayangkan pada saat itu atas terik matahari, di bawah panasnya padang pasir, pasukan muslimin yang sejumlah sekitar 313 keluar Madinah menuju ke Badar dalam keadaan puasa. Apakah pada saat itu naik mobil? Belum ada mobil. Naik onta, kuda, wakila dari 313 itu kendaraan onta ataupun kuda tidak lebih dari 10. Artinya apa? Anggaplah rata-rata mereka jalan kaki di bawah terik matahari, di atas panasnya pasir, di dalam keadaan berpuasa, puasa yang pertama kali pula. Nah, kira-kira bagaimana rasanya, dan itulah yang dialami oleh umat Islam pada zaman dahulu. Nah, pada zaman saat ini kita hanya mengalami kesulitan, tidak bisa keluar rumah. Ya masih alhamdulillah lah kalau dibanding dengan yang zaman dahulu. Dulu malah wajib keluar rumah tapi panas. Nah, sekarang di dalam rumah ya mentok-mentoknya panasnya panas kelintang saja, nggak panas karena matahari kan begitu. Oke, kita kembali ke pembahasan. Wa hukmuha, hukumnya zakat adalah wajib. Bahkan zakat ini salah satu rukun Islam. Kan begitu. Suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabat. Di situ ada sahabat Umar, ini yang menceritakan hadisnya sahabat Umar. Ada sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian bersih putih. Tetapi orang-orang Madinah, orang sahabat-sahabat nggak ada yang kenalin. Tiba-tiba datang langsung duduk dekat Nabi. Dikisahkan lututnya dia sampai nempel dengan lututnya Nabi. Artinya apa? Saking dekatnya duduknya. Lantas nanya, akhbirni anil Islam. Wahai ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Itulah kira-kira terjemahan bebasnya. Kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersyahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa an tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Ini salah satu rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis. Hadisnya ini tenar, banyak sekali yang meriwayatkan di antaranya, dan banyak sekali kitab-kitab yang menulis. Yang paling tipis, kitab yang paling tipis yang menulis ini adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang hanya 42 hadis di dalam satu buku. Itu ada di situ. Kalau nggak salah malahan di hadis yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya zakat wajib, bahkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang ada 5. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Saya ulangi lagi, kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Maka jawabannya jumhur ulama mereka memfatwakan bahwa wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Id.
Idul Fitri. Saya ulangi lagi. Wajibnya, ini ngomong wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai setelah imam turun dari sholat Id. Berarti malam sampai, ya kalau di Jakarta kira-kira sampai jam 8-an lah kira-kira. Nah, terus karena waktunya cuma sempit dari malam Idul Fitri sampai paginya, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya dikeluarkannya sebelum malam Idul Fitri, boleh enggak? Gitu. Ini biar jelas. Boleh enggak mengeluarkan zakat sebelum malam Idul Fitri? Ulama Maliki dan ulama Hambali, saya ulangi lagi, madhab yang paling tenar fikih ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang Maliki dan Hambali menyatakan bahwa boleh sebelum malam Idul Fitri, tetapi ya kira-kira 2-3 harian lah menjelang Idul Fitri. Gitu. Jadi enggak mulai dari awal, bukan, tapi 2-3 harian menjelang Idul Fitri. Saya buka yang sini aja biar gampang. Menurut madhab Syafi'i, yaitu madhab yang paling banyak diikuti oleh orang Indonesia, boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Bukan enggak harus malam Idul Fitri. Takjiluha wa takjiliha. Pembahasan selanjutnya adalah, terus yang dikeluarkan itu apa? Bentuknya seperti apa? Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Kalau ngikutin dalil di dalam hadis Nabi, ini ada nih di bawah ini. Nih. Di dalam hadis Nabi yang disebutkan oleh Nabi untuk dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama gandum, yang kedua tamar atau kurma, yang ketiga syair, dan yang keempat zabib. Inilah gandum, kurma, kismis, anggur yang dikeringin, kismis, dan syair itu sama, sejenis gandum juga gitu. Jadi yang paling gampang kalau orang Indonesia ngenalinya adalah gandum, kurma, dan kismis. Itu yang paling gampang buat orang Indonesia ngenalin makanan-makanan ini. Kalau di Arab beda sedikit aja, bahasanya sudah beda. Itu Imam Hanafi yang pertama, Hanafi mengatakan, ya kalau mau ngeluarin zakat, ya pakai 4 ini. Karena Rasulullah memerintahkannya atau menyebutkan yang disebutkan oleh Nabi 4 ini. Tetapi madhab yang lain, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan, oh enggak begitu, enggak harus begitu. Tetapi boleh dengan makanan yang mengenyangkan di tempat tersebut. Kenapa? Nabi menyebutkan 4 macam itu. Ternyata 4 macam ini adalah makanan yang mengenyangkan. Saya ulangi lagi, makanan mengenyangkan dan tahan lama. Saya ulangi lagi, makanan tahan lama, enggak gampang busuk. Kalau istilah kita begitu, enggak gampang busuk. Apa itu? Nah, oleh Nabi disebutkan 4, tetapi oleh ulama memahaminya yang penting makanan pokok setempat. Kemarin saya sebutkan untuk
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, berarti ada dua macam pendapat. Yang pertama, Imam Hanafi tetap kaku, harus 4 macam ini saja, nggak boleh yang lain. Imam Maliki, Syafi'i, Hambali boleh yang lain, yang penting makanan pokok yang mengenyangkan, yang bisa disimpan. Makanya bahan mentahnya, bukan bahan matangnya. Zakat itu bahan mentah. Kalau di Indonesia berarti berasnya, bukan nasinya. Itu maksudnya. Selanjutnya adalah wasifatuhu wa miqdaruhu. Nah, ini nanti uniknya di sini. Kadarnya berapa untuk zakat? Untuk Imam Hanafi, yang mana beliau tadi berpendapat zakat itu hanya gandum, kurma, dan kismis. Kata beliau, untuk hintoh yang gandum ini setengah sok. Untuk kismis dan kurma 1 sok. Ini nanti dulu, sok itu apa dulu? Sok itu ukuran zaman Nabi, takaran lah, bukan kiloan, bukan ukuran berat, tapi ukuran takar. Itu zaman Nabi. Oleh Imam Hanafi, kira-kira beliau pakai sok Arab, sok Irak, kira-kira oleh para ulama dikonversi oleh para ulama, 1 sok yang dimaksud oleh Imam Hanafi sekitar berapa ritel Irak itu oleh para ulama 3.800 gram. Saya ulangi lagi, 3.800 gram. Berarti 4 kilo kurang 2 on. Ini. Sedangkan untuk madhab Syafi'i, yang paling dikenal di Indonesia, saya sebutkan madhab Syafi'i saja, itu sekitar berapa berarti? Madhab Syafi'i, saya buka di halaman ini. Share-nya masuk nggak share-nya ini? Satu soknya madhab Syafi'i. Sebentar teman-teman semuanya. Nggak nampak? Ya udah, saya masukin dulu. Oke, sudah. Sudah, nih 2.751 gram. Ini yang madhab Syafi'i, 2.751 gram. Sedangkan madhab Hanafi di atas tadi, nanti ada nanti di atas. Saya ulangi lagi, pernah lama. Saya ulangi lagi. Untuk madhab Hanafi, ukuran zakat fitrah adalah 3.800 gram. Untuk madhab Syafi'i, ukuran zakat fitrah kira-kira 2.751 gram atau 2 kilo 7,5 on, 2,75 lah, 2,75 ons. Maaf, 2,75 kilogram. Itu madhab Syafi'i. Kalau orang Jakarta biasanya pakainya liter bukan kilo. Maka sekitar 3 liter lewat dikit, digabungin atau dilebihin dikit jadinya 3,5 liter. Itu madhab Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jenis-jenis zakat itu adalah tadi ada gandum, terus kurma, kismis. Kalau ulama yang 3, Maliki, Syafi'i, Hambali,
bilangnya boleh makanan pokok setempat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Nah ini, boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Jawabannya adalah, dari keempat madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang tiga mengatakan tidak boleh. Tetap harus berupa makanan pokok, nggak boleh pakai uang. Saya ulangi lagi, yang tiga ini berpendapat tidak boleh menggunakan uang, tetap harus makanan pokok. Kenapa? Karena tujuannya zakat fitrah ini adalah untuk memberikan makan bagi orang yang atau memberikan kekenyangan bagi fuqara masakinnya orang Islam pada saat Idul Fitri. Sedangkan kalau pakainya uang, belum tentu bisa dibelanjakan. Ini nanti masuk akalnya bisa nih, nanti masuk akalnya. Kenapa kok bisa masuk akal begini teman-teman semuanya? Jangan lupa tadi di awal, kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kan begitu. Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika malam Idul Fitri. Saya ulangi lagi, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Idul Fitri. Coba bayangkan seandainya kita mengeluarkan zakat fitrahnya malam Idul Fitri, tetapi kita kasih uang ke fakir miskin dan teman-temannya itu, golongan 8 itu. Kira-kira belanjanya bisa nggak mereka? Belum tentu bisa. Kenapa? Toko belum udah pada tutup Idul Fitri. Terus buat apaan uangnya? Nah, sedangkan kalau yang dikasih berbentuk makanan, bisa langsung dimakan, kan begitu. Ini logika sederhana saja. Kenapa mereka tidak memperkenankan zakat pakai uang? Karena satu, karena dalil, pasti ini karena dalilnya zaman Nabi waktu itu sudah ada dirham, sudah ada dinar. Akan tetapi Nabi menyuruh umat Islam zakat pakai gandum, pakai kurma atau pakai kismis, nggak pakai dinar, nggak pakai dirham. Nih dalil satu. Yang kedua, hikmahnya kalau dipaksakan pakai uang dan dikeluarkannya di pas wajib zakat, yaitu malam Idul Fitri, kan tetap aja kurang manfaat juga. Tetapi dari 4 madhab ini, madhab Hanafi memperbolehkan zakat menggunakan uang atau qimah, yaitu harga dari barang yang seharusnya dizakati. Saya ulangi lagi, bagi madhab Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa harga atau nominal barang yang dizakati. Tetapi jangan lupa teman-teman semuanya, ingat tadi di pembahasan awal, apa atau barang apa yang oleh Imam Hanafi yang wajib dikeluarkan zakatnya? Bukan beras, akan tetapi gandum, kurma, kismis. Dan berapa kadarnya? Yaitu 3.800 gram atau 3,8 kilo. Nah, ini nanti insya Allah bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana hukumnya zakat fitrah menggunakan uang. Maka jawabannya boleh kalau mau mengikuti madhab Hanafi, tapi harus konsisten. Konsistennya seperti apa? Pakai kadar barang yang oleh madhab Hanafi memang itu yang dizakatkan, yaitu pakai kadar gandum atau kurma atau kismis. Dan yang kedua, pakai kadar ukuran yang oleh Imam Hanafi juga dipendapatkan, yaitu 3,8 kilogram. Jadi jangan dicampur-campur. Campur-campurnya bagaimana? Begini, zakatnya pakai uang. Begitu ditanya, kamu zakat pakai uang kenapa? Saya ngikut madhab Hanafi, kan begitu. Oke lah, pakai kamu ini
kan harga beras cuma 10.000 seandainya per liter. Kalau 3,5 liter kan 35.000. Ini masih mending saya kasih 40, masih lebih. Jawabannya, kalau situ mau mengkonversi pakai beras, mazhab Hanafi nggak bisa. Kenapa? Di mazhab Hanafi nggak ada zakat fitrah pakai beras. Yang ada zakat fitrah pakai beras adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperkenankan pakai uang. Nah, ini harus adil di sini. Harus konsisten. Silahkan zakat fitrah pakai uang, tapi ikut mazhab Hanafi barangnya dan kadarnya, ukurannya. Nanti baru dijadikan uang, diserahkan. Berapa harga kurma 3,8 kilo seandainya? Oh, kurma 1 kilonya berapa? 80.000 seandainya. Ya udah kali 3,8 kilo. Dijadikan duit baru dikasih. Nah, ini kalau mau zakat pakai uang seperti itu. Untuk selanjutnya pembahasan adalah mungkin masalah niat. Nah, ini yang paling ini kita di akhirnya aja kita tutup pembahasan masalah niat. Bagaimana niat zakat fitrah? Yang wajib niat itu yang berzakat. Saya ulangi lagi, yang wajib niat itu yang berzakat. Yang menerima nggak harus niat. Jadi begini, kita dari rumah sudah membawa beras, sudah niat ini zakat fitrah saya akan saya serahkan kepada fakir miskin saat ini. Udah begitu di luar nanti ada fakir miskin dikasih, Bu ini zakat saya, selesai udah. Nggak harus pakai akad, nggak harus pakai apa, udah nggak usah. Yang penting diterimakan, dia nerima, cukup selesai. Mungkin ini untuk mengawali sesi kita masalah zakat. Hanya saja teman-teman ada tambahan dikit yang penting yang harus kita bahas sebenarnya. Cuman kalau dibahas detail mungkin agak lama. Teman, ya udah saya kasih clue sedikit saja. Jadi begini, di antara penerima zakat kan ada 8, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah. Zakat diterimakan atau diserahkan, biar diterima kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, terus apa ini jenisnya? Orang yang hutang kebelit hutang, nanti kita syarat-syaratnya. Terus sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Fakir jelas, yaitu orang yang pendapatannya di bawah 50% dari kebutuhannya. Miskin, orang yang pendapatannya di atas 50% tapi belum sampai 100% dari kebutuhannya. Miskin. Terus amil. Nah, ini amil yang agak unik. Amil itu siapa? Amil ini panitia zakat. Panitia zakat yang mana panitia zakat ini diangkat oleh pemerintah. Saat ini, teman-teman, ini hanya kabar saja. Saat ini, setahu saya, kemarin saya buka-buka di peraturan perundang-undangan zakat yang mempunyai legalitas yang diakui oleh pemerintah dalam hal menerima zakat itu tidak lebih dari 30 lembaga. Kalau nggak salah sekitar hanya 27 lembaga sampai saat ini. Ada, kalau Basnas itu di bawah Kemenak, ada Lazisnu di bawah NU, Lazismu di bawah Muhammadiyah, ada di bawah Persis lagi, di bawah lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa dan seterusnya. Itu semuanya sudah melalui verifikasi dan diakui oleh pemerintah. Bedanya apa diakui oleh pemerintah dan nggak diakui oleh pemerintah? Bedanya adalah kalau diakui oleh pemerintah bisa memotong atau mengurangi pajak. Ini orang yang zakat melewati lembaga ini
bisa nanti di pemerintahan dikurangi pajaknya. Itu bedanya. Dan itulah amil, yaitu orang-orang atau lembaga yang diangkat oleh negara. Kalau yang tidak diangkat oleh negara ini, para ulama, walaupun nggak sepakat, nggak semuanya, para ulama yang hati-hati lebih memasukkan ke dalam wakil. Saya ulangi lagi, para ulama yang hati-hati lebih memasukkan ke dalam wakil, bukan amil. Apa bedanya? Kalau amil boleh ngambil sebagian dari zakat itu. Contoh. Amil kan salah satu penerima zakat dari 8 golongan. Ya kan? Amil mendapatkan 8 miliar zakat, dia bisa ngambil sebagian. Maaf, ini cut sebentar. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut? Ya. Saya ulangin dikit. Apa bedanya wakil dengan amil? Kalau amil mempunyai hak mendapatkan zakat. Saya ulangi lagi. Kalau amil mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Tetapi kalau wakil, dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Dia hanya wakil, dia hanya membantu mengambilkan zakat dari muzaki kepada penerima. Itu bedanya di situ. Wakil. Kalau wakil mau mendapatkan zakat, izin kepada muzaki, tapi nggak boleh ngambil zakatnya. Lah, kalau dia orang miskin gimana Pak? Seandainya, oh berarti dia ngambil zakat atas nama miskin, bukan atas nama amil. Itu bedanya di situ. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya penerima zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf, dan yang selanjutnya budak, gharim, orang yang hutang. Hutang ini bukan hutang usaha ya, tetapi hutang karena memang mungkin dia ada kepentingan maslahat umum, sehingga dia harus berhutang atas nama dia pribadi, bukan atas nama masjid. Contoh beda begini. Saya ketua masjid atau ketua pembangunan masjid. Lantas saya hutang material karena lagi membangun masjid, hutang material kepada toko material sampai 1 miliar seandainya. Nah, tapi hutangnya atas nama masjid. Kalau seperti itu saya namanya bukan gharim. Tapi kalau begini, masjid rusak, kalau nggak dibenerin, waduh bahaya ini. Sedangkan masjid nggak punya duit, ya udahlah, saya bantu aja. Seandainya begitu, tapi saya sendiri nggak punya duit, akhirnya saya hutanglah ke toko material atas nama saya. Artinya apa? Nanti kalau ditagih, yang ditagih saya bukan masjid. Nah itu masih bisa itu dapat zakat kalau orang-orang seperti ini. Kalau yang dicontoh fikih biasanya orang yang mendamaikan dengan hutang dan seterusnya, itu luas itu contohnya. Lanjut lagi, sabilillah. Sabilillah itu siapa? Sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah
tetapi dia tidak mendapatkan gaji. Tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, itu sabilillah. Saya ulangi lagi, sabilillah zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah. Lantas bagaimana dengan orang atau ustadz dan yang lain sebagainya? Boleh nggak menerima zakat? Nah itu nanti itu udah di pendapat ulama yang apa tuh? Pendapat ulama tapi nggak populer. Kenapa nggak populer? Karena terlalu, kalau hitung-hitungan banyak sedikitnya, bukan sedikit lagi, sangat sedikit yang berpendapat ngebolehin ini. Dan dalilnya ada di tafsir Fathur Razi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk yang di Zoom, di aplikasi Zoom teman-teman dari PTIQ. Untuk yang di ngaji online di fanpage Facebook, silahkan kalau mau nanya untuk menulis di kolom komentar saja. Untuk pengajian yang di ngaji online, yang di fanpage Facebook, saya cukupkan sekian. Untuk yang di Zoom bisa berlanjut ke tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.